Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas 3 kunci kesembuhan luka batin. Apakah saudara pernah merasakan tersakiti, terluka, atau trauma karena pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu? Bagaimana cara kita mendapatkan kesembuhan dari luka-luka batin yang menghambat kita untuk hidup dengan damai, sukacita, dan kasih? Mari kita simak bersama. Pertama-tama kita harus tahu bahwa luka batin adalah suatu kondisi emosional yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, mengecewakan, atau menakutkan di masa lalu. Luka batin dapat mempengaruhi kepribadian, perilaku, hubungan, dan pelayanan kita. Luka batin dapat membuat kita menjadi tidak matang, mudah marah, sulit mengampuni, sulit merasa dikasihi, dan mudah mengamuk-ngamuk. Luka batin juga dapat membuat kita menjadi korban dari setan yang ingin mengikat dan menyesatkan kita. Oleh karena itu, kita membutuhkan kesembuhan dari luka-luka batin agar kita dapat hidup dalam kebebasan dan kemenangan sebagai anak-anak Allah. Kunci pertama untuk kesembuhan luka batin adalah mengakui dan mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Banyak orang-orang yang menyangkal atau menyembunyikan luka-luka batin mereka karena malu, takut, atau tidak percaya diri. Namun hal ini hanya akan membuat luka-luka batin semakin dalam dan membusuk. Alkitab mengajarkan kita untuk tidak menyimpan amarah atau kesedihan di dalam hati kita. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan dengan jujur dan tulus. Alkitab juga mengajarkan kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar kita sembuh. Dengan demikian, kita dapat melepaskan beban-beban yang ada di dalam hati kita dan menerima pengampunan dan penghiburan dari Tuhan dan sesama. Kunci kedua untuk kesembuhan luka batin adalah membebaskan diri dari ikatan-ikatan setan. Luka-luka batin dapat menjadi pintu masuk bagi setan untuk menguasai dan menyiksa kita. Setan dapat menggunakan luka-luka batin untuk menanamkan dusta-dusta, ketakutan-ketakutan, atau kebencian-kebencian di dalam pikiran kita. Setan juga dapat menggunakan luka-luka batin untuk membuat kita tergantung pada hal-hal yang tidak sehat atau berdosa, seperti alkohol, narkoba, seks bebas, atau okultisme. Oleh karena itu, kita perlu memutuskan ikatan-ikatan setan dengan nama Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus telah datang untuk mematahkan pekerjaan setan dan memberikan kuasa kepada orang-orang percaya untuk mengusir roh-roh jahat. Alkitab juga mengajarkan kita untuk melawan setan dengan iman dan senjata-senjata rohani. Dengan demikian kita dapat melepaskan diri dari belenggu setan dan menerima kebebasan dan kemenangan dari dalam Kristus. Kunci ketiga untuk kesembuhan luka batin adalah menerima kasih karunia Allah. Luka-luka batin dapat membuat kita merasa tidak berharga, tidak dicintai, atau tidak berharap. Luka-luka batin juga dapat membuat kita merasa bersalah, malu, atau marah kepada Allah. Namun Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih karunia dan belas kasihan. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan tidak berubah. Allah mengampuni kita dengan pengampunan yang sempurna dan tidak terbatas. Allah menghibur kita dengan penghiburan yang melimpah dan tidak ada duanya. Allah menyembuhkan kita dengan penyembuhan yang ajaib dan tidak mustahil. Alkitab juga mengajarkan kita bahwa Allah dapat membuat segala sesuatu menjadi baru. Dengan demikian kita dapat menerima kasih karunia Allah dan mengalami pemulihan dan pengharapan dalam Kristus. Jadi untuk mendapatkan kesembuhan dari luka-luka batin, kita perlu mengakui dan mengungkapkan perasaan-perasaan kita, membebaskan diri dari ikatan-ikatan setan, dan menerima kasih karunia Allah. Dengan cara-cara ini kita dapat hidup dalam damai, sukacita, dan kasih sebagai anak Allah. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.